Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih bab tentang perang Badar, hadis yang kedua, halaman 661. Hadis 1158. An Anas bin Malikin radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, qala, ia menceritakan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam busaisata ainan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Busaisah untuk jadi mata-mata. Ain itu satu kata yang maknanya banyak. Bisa mata, ini mata ini ain. Bisa mata-mata, ain. Bisa mata air, fiha ainun jariyah, mata air. Bisa juga mata uang, ya, jadi ain. Di sini ainan di sini sebagai mata-mata karena yang guru untuk melihat, menyelidiki masonaat, apa yang diperbuat Iru Abi Sufyan oleh rombongan unta Abu Sufyan. Ini menjelaskan awal mula perang Badar. Kemarin kita sudah bahas perang Badar itu perang yang tidak direncanakan perangnya. Karena perencanaan awalnya Nabi itu mencegat rombongan pedagang Quraisy yang baru pulang dari Syam. Kan Syam itu di atas Madinah, sebelah utara Madinah, Mekah sebelah selatan Madinah. Otomatis pedagang dari Syam ke Mekah lewat dulu ke Madinah. Nah, di jalur perjalanannya dicegat. Karena sudah turun ayatnya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh orang-orang kafir, ya, untuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi orang-orang kafir. Faja'a wa ma fil baiti ahadun ghairi. Lalu Busaisah datang dan tidak ada di rumah saat itu seorang pun selain aku, wa ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata perawi yang menerima dari Anas, la adri mastathna ba'dun nisa'i. Aku tidak tahu kenapa Anas mengecualikan juga istrinya. Ya mungkin karena istrinya ada di kamar, istri Nabi, jadi tidak diketahui, ya. Yang ada saat itu di ruang tamu hanya Nabi dan Anas. Anas sendiri tidak tahu apa yang disampaikan oleh Busaisah kepada Nabi. Fahaddatsahul hadis. Yang jelas Busaisah langsung menginformasikan satu berita, satu informasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan informasi itu tentu adalah bahwa rombongan unta para pedagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah mendekat Madinah. Qala fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Fatakallama, dan beliau langsung berbicara, mengumumkan. Faqala, kata beliau,
dikumpulkan para sahabat, innalana talibatan, sungguh bagi kita ada yang akan kita tuju. Faman kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana. Siapa yang untanya sedang ada di sini atau di rumahnya, maka segeralah tunggangi ikut bersama kami. Kata sahabat lupa lagi namanya, bukan Ubay bin Ka'ab, yang tertinggal di perang Tabuk itu. Kata beliau, hampir di setiap perang Rasul jarang menyebutkan langsung, kecuali perang Tabuk. Kalau perang Tabuk, Rasul menjelaskan langsung akan kemana, menghadapi siapa, bagaimana perangnya. Tapi di perang-perang yang lain Rasul jarang. Rasul hanya menyebutkan Rasul hanya menyebutkan bahwa kita akan menuju satu tempat, bersiap-siap. Faja'ala rijalun yastadzinuna, maka ada beberapa orang yang minta izin kepada Nabi fi zuhranihim, karena kendaraan mereka fi ulwil Madinah, ada di Tonggo, ya, ulu itu di dataran tinggi di Madinah, sedang digembalakan. Aduh Rasul, maaf, unta saya sedang ada di Lembang, mungkin saya ambil dulu. Kata Rasulullah, illa man kana dhahruhu hadiran, tidak usah, pokoknya siapa yang kendaraannya sedang ada, sedang tidak digembalakan, ikut. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa perang Badar itu perang yang tidak direncanakan dengan matang, karena memang niatnya juga mau mencegat pasukan rombongan orang Quraisy. Dan Rasul kalau mau perang kan perbekalan gitu kan, kendaraan dihitung bekalnya gimana, makanan. Ini mah enggak, karena memang mau sekilas saja. Pokoknya ada rombongan pedagang orang Quraisy pulang, cegat, ya, karena mereka sudah diizinkan oleh Allah untuk diperangi, sudah halal harta dan nyawanya, jadi boleh diserang, termasuk dibegal di tengah jalan, karena mereka pun para pembegal, ya, orang kafir Quraisy itu para penjahat. Nah, di sini juga terlihat bahwa banyak sahabat yang tidak ikut perang Badar, dan itu tidak dicela, karena memang semula niatnya tidak akan perang serius. Sahabat yang kendaraannya sedang digembalakan di dataran tinggi di Tonggo itu diwenangkan oleh Rasul, nggak usah ikut, yang ada saja silakan ikut. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bersama para sahabat hatta sabaqul musyrikin, sampai mendahului orang-orang musyrik, ila Badrin, datang ke Badar. Badar nama tempat. Wajah al musyrikun, lalu datanglah orang-orang musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqaddimanna ahadun minkum, jangan ada yang maju salah seorang di antara kalian, ila syai'in, pada sesuatu pun, hatta akuna ana dunahu, sehingga aku ada di belakangnya. Di belakangnya maksudnya merestuinya, aku mengizinkannya. Kemarin sudah kita bahas, jadi rencana
mau mencegat rombongan pedagang Abu Sufyan itu jauh berbalik, karena Abu Sufyan langsung mengirimkan utusan ke Makkah, dan dari Makkah kemudian datang rombongan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, dengan 1000 pasukan. Jadi ada dua kelompok. Seandainya Nabi mengejar Abu Sufyan pasti dapat, ya, lalu pulang. Tapi ini masalahnya yang 1000 sudah datang ke Badar. Seandainya tidak ada yang hadapi di Badar, mereka pasti merangsek ke Madinah. Ya. Inilah yang disebut di dalam surat Al-Anfal, wa idh ya'idukumullahu ihda taifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Ya. Ada 2 kelompok yang harus dihadapi. Para sahabat kalau ngukur nafsu mending yang ini saja, langsung pulang, gak usah menghadapi ini rombongan pasukan. Ketika sampai di Badar itu, ini Rasul dihadapkan dengan 2 rombongan, dan kemudian 2 rombongan Abu Sufyan dan Abu Jahal itu kemudian bersatu, ya, dan siap menghadapi pasukan Nabi SAW di Badar. Ini yang disebutkan di surat Al-Anfal juga, liyaqdiyallahu amron kana maf'ula. Allah hendak menetapkan takdir yang sudah Dia gariskan, ya, meski tidak direncanakan oleh kaum muslimin, bahkan tidak diduga-duga, kalau memang sudah takdirnya, ya harus dijalani saja, harus terjadi. Fadanal musyrikun, lalu kemudian kaum musyrikin mendekat, maksudnya menyerang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya tidak bisa menyepertikannya, ya, karena Rasul itu gagah, orator ulung, komandan yang lebih hebat dibanding komandan upacara 17 Agustus. Qumu ila jannatin 'arduha samawati wal ard. Ya, ini harusnya sama Yazid nih, ya, yang gagah. Ayo majulah kalian semua menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, jadi para sahabat dikasih semangat, tuh surga ada di sana. Ya. Dan sahabat itu kalau disebut begitu terbakar emosinya. Beda dengan kita. Ya. Disebut surga, wah cuma horoi wae. Horoi wae. Serius gitu. Kalau Rasul ke sahabat dibilang begitu, sahabat langsung semangat, ya. Dan betul-betul kan mereka sudah paham apa itu surga, ya. Meski kita lebih menikmati hidup di dunia sekarang dibanding para sahabat, tapi dah sebetulnya orangnya di dunia senang-senang ting, capek. Yang kayanya capek, yang miskin lebih capek. Banyak masalah. So karena pilihnya, kalau ada pilihan sekarang juga, menit ini juga, mending kita tetap di dunia atau mending di surga? Jawabannya kumaha? Ini ke surga. Mana masalahnya orang teryakin gitu. Orang mau bener ke surga itu kan gitu. Ya. Nah ini sahabat itu diyakinkan itu surga yang ngomongnya Nabi. Kalaupun mati langsung masuk surga. So mending hidup banyak kesusahan, mending mati langsung masuk surga. Mending mana? Qala yaqulu Umair bin al-Hammam. Ada seorang sahabat namanya Umair bin al-Hammam, kata Anas bin Malik. Yang menceritakan Anas, karena Anas itu kan pengawal, ya, kayak Bilal, pengawal Rasulullah, pembantu Rasulullah, mengaladenan Rasulullah. Al-Ansori, orang Ansor. Nah ini semangatnya orang Ansor mah di bibita surga tele nundutan. Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Rasul, surga itu seluas langit dan bumi. Ya, kita sudah bahas di kajian online yang diprakarsai oleh pemuda itu kan. Kata Rasul,
kita nanti melihat penghuni surga itu seperti bintang, saking tingginya. Ini bintang itu penghuni surga, kan penghuni surga itu terang, bersinar. Saking terangnya dan saking jauhnya seperti kelihatan bintang. Jadi kalau misalkan Ansor di sini, mungkin saya yang di atas. Contoh. Dan kata Nabi kan surga itu ada 100 tingkatan. Jarak antar tingkatnya itu seperti bumi dan langit. Langitnya mungkin langit yang kelihatan oleh kita itu atmosfer ya. Entah berapa ratus kilometer lah. Sebutlah 100 kilometer. 100 dari bumi tingkat kali 100. Tinggi sekali. Dan dibahas pohonnya saja itu dikelilingi oleh unta yang berjalan selama 100 tahun atau kuda yang cepat berlari 100 tahun. Pohon ini tangkal unggul hiji itu kakurilingan saking luasnya. Jadi ketika disebutkan begini dia nanya, surga itu seluas langit dan bumi. Wah, nikmat kan? Qala kata Rasul, na'am, iya. Qala dia kemudian mengatakan bah. Bah teh kalau bahasa kita wah, puset gitu ya. Kalau bahasa kita bah teh puset. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul balik bertanya, "Wa ma yahmiluka ala qaulika bah." Kenapa kamu ngomong bah? Puset deh cenanya. Kenapa kamu ngomong begitu? La wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, bukan mempermainkan, saking takjubnya. Ini hebat, surga sampai seluas langit dan bumi ya. Orang tong dibere boro di bibita surga seluas langit dan bumi. Mau nih rumah ya seperti Mang Asep tuh. Besar, gratis. Semua ada di sana. Mau enggak? Hotel ya, hotel yang tinggi. Ya. Apartemen Sudirman dah. Sor diberi apartemen Sudirman dah Oh iya, surga seluas langit dan bumi, yang tingginya setinggi langit, luasnya seluas bumi. Illa roja'an an akuna min ahliha, kecuali karena berharap aku ingin menjadi penghuni surga itu. Saya ingin memiliki surga itu. Ya, jadi kalau disebut nih mau apartemen Sudirman yang tinggi, yang mewah, segala ada, tuh kudu mayar. Hayang atuh sanu teu hayang. Maka kata Rasul, fa innaka min ahliya, kamu akan menjadi penghuni surga itu. Fa akhraja tamaratin min qaranihi, lalu dia mengeluarkan beberapa kurma dari kantung kurmanya, babakalanna. Faja'ala ya'kulu minhunna, lalu dia makan sebagian. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, lain ana huyyitu, seandainya aku masih hidup, hatta akula tamarati hadhihi, sehingga aku bisa menghabiskan kurma yang tersisa ini nanti, innaha lahayatun tawilatun, itu sungguh kehidupan yang sangat lama. Jadi lamun cenah beres orang ini masih kena sempat makan kurma ini, wah itu cenah panjang umur. Qala faroma bima kana ma'hu minat tamr, dia langsung segera menyimpan kurmanya, langsung kemudian maju, tsumma qatalahum hatta kutila, sampai dia terbunuh, mati syahid di perang Badar tersebut. Nah, di sini terlihat ya bagaimana kesigapan para sahabat ketika diseru kanupi surgaeun ya, tara hese. Padahal ini pi surgaeun teh pi mautkeun ya. Kita kadang diseru yang sederhana saja, salat subuh berjamaah pi surgaeun teh. Pi surgaeun. Paeh moal
mulai upaya gara-gara sholat subuh, tapi meni komo ieu ya, yang surganya harus ditebus dengan kematian. Dia sampai mengatakan seandainya masih hidup terlalu panjang umur. Maksudnya kalaupun harus mati siap. Nah, inilah mental sahabat yang sudah kuat imannya, yang sudah yazid ya, terus bertambah sehingga tidak kaku lagi ya, tidak banyak bimbang lagi ketika disuruh untuk menuju surga atau Allah dan Rasulnya. Itulah hadis tentang perang Badar ya. Nanti insya Allah dilanjut dengan bagaimana bantuan dikirimkannya pasukan malaikat dan kemudian pembagian ghanimahnya. Insya Allah dilanjut di hadis yang akan datang dan sangat panjang. Kalau dibahas sekarang tidak akan cukup. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.